Soal orderan Mbak Idris Pak Lek Kaulo untuk melawan fatwa tadi Malakat Emanukum, saya kayaknya tidak nuruti itu karena fatwa itu jatuh dengan sendirinya. Karena saya yakin nggak ada yang mendengar ya. Nak dilawan corong Jawa mariku mau luhur gitu. Karena pasti sudah jatuh dengan sendirinya. Karena kata Rasulullah SAW itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi semuanya itu sudah jelas. Manusia itu diwatakkan untuk mencintai fitrah salimah. Sehingga dalam tradisi jahiliyah sekalipun ketika Rasulullah mulai dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad, kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin kaya, jama'na laka malan, kita kumpulkan harta, kemudian Anda jadi orang paling kaya. Kalau kemudian Anda ingin dari aneh-aneh itu mendapat perempuan, kata orang Arab jahiliyah sebelum ada Islam, kata mereka juga, zawwasnakaha, maka perempuan itu yang kamu cintai, kita akan mengkawinkan, menikahkan kau dengan dia. Artinya adatun nikah itu adat yang dahulu. Dan mulai dulu yang namanya nikah itu melibatkan wali, melibatkan keluarga. Makanya di antara pujian tiba berjanji terhadap keluarga Rasulullah SAW adalah tarakus sifaha falam yusibhu ma'aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Sehingga sifah ini yang definisinya ya jelas, nikah definisinya juga apa? Jelas. Kalau ada orang tertentu yang belum jelas definisi itu sudah di bawah awam lagi. Sudah tidak awam tok, tapi sudah di bawahnya, di bawah nol. Sehingga nggak usah dilawan orang-orang yang punya nilai kayak kita ini. Jadi, karena tadi zaman jahiliyah saja, jika Muhammad kamu ingin aneh-aneh itu, ingin nikah, zawwasnakaha, kita akan nikahkan kamu dengan perempuan yang kamu inginkan. Nggak ada dalam satu riwayat pun yang dikatakan maka saya sewakan atau saya bookingkan, tidak ada. Semua redaksi zawwasnakaha. Itu artinya ada seremonial akad yang bernama apa? Nikah. Makanya dipuji tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamiu wa ila abilau. Kemudian dalam fikih juga dikatakan nikahul jahiliyah adalah sah, tidak perlu ditajdid. Saya ulang lagi ya, nikah fil jahiliyah itu tidak perlu ditajdid fil Islam asal tidak ada mufsid yang dzati. Misalnya begini ya, kita tidak pernah dengar sahabat-sahabat yang masuk Islam kemudian nikahnya ditajdid oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan peradaban nikah ini ma'ruf. Kecuali nikah ada mufsid yang permanen, misalnya menikahi saudara kandung atau nikahi buliknya atau nikahi mbahnya, dan itu hebatnya nggak terjadi dalam kafir jahiliyah. Semua nikahnya normal dan dengan wali, sehingga Anda tidak perlu menyaksikan aturan-aturan fikih yang sudah dibakukan oleh ulama. Jadi nggak usah risau sama. Pokoknya sampean yakin saja ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah kemudian ini yang makalah yang saya siapkan begini. Sekarang Indonesia itu dikepung oleh paham-paham keras. Sebetulnya untuk menghadapi paham-paham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Saya Sya'rawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Dugem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada hidup, daripada ngeleng-ngeleng bumi gitu. Terus ditanya sama Syekh Sya'rawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum, lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilanar, karena mereka matu fi hinil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Syekh Sya'rawi, lalu kalau mereka akan neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang
masyhur tuh yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu khuliqta mubarraun min kulli aibin fakaan nama khuliqta kama tasya. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi itu. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya.